Lela. Ibu mending di kamar aja. Ibu nggak perlu nemuin mereka. Apa sih? Kamu aja ngomong sama ibu. Aku sih ngomong sama ibu. Kamu dong. Ya aku nggak enak, itu kan ibu kamu. Ya udah nggak apa-apa. Ibu pengen tahu siapa itu mereka yang datang. Kak Lela sama Mas Rokib, Bu. Lela sama Rokib mah tuh. Biarin mereka kangen sama ibu, pengen ketemu sudah 2 tahun nggak ketemu. Biarin. Bu, mereka itu bukan mau silaturahmi, tapi mereka itu mau nuntut ibu. Mau nuntut? Itu Bu, utangnya Kang Atep yang waktu itu. Itu kan uang kamu. Jadi kamu yang minta sama ibu. Udah ayo ah. Ngapain sih? Ayo. Iya. Ya udah, kita samperin aja. Masa kita usir? Yuk. Tapi Bu, Udah, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Rocky, Lela, masuk yuk. Yuk, masuk. Yuk, masuk. Bu, ibu harus bayar ke Laila 2 miliar. Apa? Ibu harus bayar 2 miliar. Ya. Waspa, ajak ibu ke kamar, nak. iya Bu, iya. Ayo Bu. Tunggu dulu. Apa Lela? Diam kamu. Saya belum selesai membacakan semuanya. Ibu kan waktu itu cuma pinjam 42 juta, Laila. Bu, itu 18 tahun yang lalu. Ada perjanjiannya kok. Utang ibu 42 juta. Jika dikonversikan jadi emas, itu 550 gram, Bu. Kalau dulu aja 1 gram 80.000, sekarang 1 gramnya 650.000. Ibu kalikan aja sendiri tuh. Oke Kak, kalau harga emas 650.000, terus dikali 550 gram, itu juga baru 375.500.000 rupiah Kak. Itu baru kerugian material. Belum imaterialnya. Belum bunganya. Semuanya sudah aku total. Jadi 2 miliar. Ingat Bu, 2 miliar ibu yang harus bayar. Laila, apa kamu sadar dengan semua ini, nak? Apa kamu sadar? Sama ibu kandung kamu sendiri, kamu seperti rentenir yang menagih hutang. Ibu tidak mengerti. Aku tidak mengerti, ya Allah, dengan semua itu. Tunggu! Cukup Kak Lela, salah kalau kakak mau meres ibu. Ibu tuh nggak punya apa-apa. Apa kamu bilang? Saya meres. Saya minta hak saya sendiri. Kalau ibu tidak memenuhi hak saya akan laporan ibu ke polisi. Kita bertemu di pengadilan, Bu. Biar pengadilan yang memutuskan. Kali ini aku akan menuntut ibu bagaimanapun caranya. Tuntutan kamu itu nggak masuk akal. Alah, nggak masuk akal gimana sih, Kang? Nih, pinjaman ibu sudah dikonversikan jadi emas. Dan Akang sudah tanda tangan di sini. Waktu itu aku mau tanda tangan karena aku kasihan sama kamu. Kamu mau diceraikan sama suami kamu. Mau kasihan mau enggak, Akang sudah tanda tangan di situ.
Gak ada lagi tuntutan-tuntutan ya. Lupain tuntutan kamu. Kang, asal Kang tahu ya, itu bukan perjanjian asli. Itu perjanjian fotokopi. Terlaluan kamu. Kamu udah mulai belajar licik dari suami kamu. Aduh Kang, licik sama pintar itu beda. Laila, lebih baik kita pulang. Ngapain berdebat sama orang kayak gini? Gak ada untungnya. Yuk. Iya, ayo Pak. Otak kamu udah dicuci sama suami kamu itu, Laila. Gak punya perasaan kamu sama ibu. Ah! Tep, kalau pada waktu itu kamu cepat-cepat bayar utang kamu, keadaannya tidak mungkin seperti ini. Ya, mau bayar utang dari mana, Bu? Jangankan 42 juta. 1 atau 2 juta aja susah, Bu. Ibu kan tahu sendiri. Sejak pabrik tahu kita bangkrut, Atep nggak kerja apa-apa. Iya, kamu nggak kerja apa-apa karena kamu tidak mau cari kerjaan. Kok Ibu malah nyalain Atep sih, Bu? Kang Atep, ibu tuh nggak nyalahin Akang. Tapi ibu lihat sendiri kalau Akang tuh nggak pernah mau niat nyari kerja. Akang malah asik sama kesibukan sendiri. Ya itu maksud ibu. Atep tidak ada kerjaan lain selain dengan ya ayam adunya. Mana sih malah nyalain Atep? Ya itulah Kang Atep, Bu. Nggak pernah mau terima kalau disalahin. Kang, mungkin yang diomongin ibu itu ada benernya. Kamu itu istriku. Harusnya belain aku. Ikut-ikutan ibu kamu malah nyalain aku lagi. Iya bukan Udah, diam. Masuk sana. Bu, apa nih? Ada surat dari kepolisian. Surat dari polisi? Ibu perasaan tidak pernah berurusan dengan polisi, Ningsih. Jangan-jangan benar kalau Lela ngelaporin ibu ke polisi. Ibu yang dilaporin maksudnya? Ya iya, Bu. Soal tuntutan yang dia bilang waktu itu. Ning, coba buka baca. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Benar kan? Kalau Lela sudah ngelapor ke polisi. Bukan Lela yang melaporkan ibu, tapi suaminya, si Rokib. Bu, di sini tuh tertulis jelas yang ngelaporin ibu itu atas nama Laila. Jadi benar ancaman Lela waktu itu. Kalau dia mau menuntut ibu ke pengadilan. Kalau Lela benar-benar tega. Mau apa kakak kemari? Mana ibu? Tega ya kakak? Kakak benar-benar mau nuntut ibu? Surat dari kepolisian sudah datang. Oh, bagus dong. Astagfirullahaladzim. Terbuat dari apa hati kakak? Kakak. Kenapa sih? Aku akan panggil Kang Atep. Supaya Kang Atep bisa berhentiin tuntutan dari kakak. Oh, panggil aja si Atep. Paling juga dia ada tempat adu ayam. Apa sih yang bisa dilakukan seorang Atep untuk mencabut gugatan itu? Hah? Oh.
Laila, jawab dengan jujur. Ini permintaan kamu atau desakan dari orang lain? Ya permintaan saya lah, Bu. Ya Allah. Dari awal kan saya udah bilang sama Ibu. Saya akan tuntut Ibu kalau Ibu nggak bayar utang Ibu. Ngerti nggak sih kata-kata itu? Astagfirullahaladzim, Laila. Anak Ibu. Kamu engkau besarkan dengan air susu Ibu. Supaya ikatan kita lebih erat dan lebih dekat, anakku. Kamu akan menangis. Dan Ibu juga akan menangis. Dan sebaliknya kalau... Nah udahlah, nggak usah lebay deh, Bu. Ini masalah utang piutang, Bu. Ibu udah ngerugiin saya banyak banget. Kalau Ibu nggak mau saya tuntut, Bu, Ibu tinggal serahin aja rumah ini. Beres kan? Ribet banget sih. Ningsi. Ya Bu, ya. Tolong antarkan Ibu masuk ke kamar. Aduh, memang ya, Ibu ini nggak bisa diajak damai sedikit pun. Ya udah, tunggu aja tuntutan saya itu. Laila, udah. Kasihan Ibu. Diam kamu, Ningsi. Kamu ini orang luar di sini. Kamu ini cuman apa sih? Menantu di sini. Bukan keluarga ini. Jadi diam aja kamu. Tuh, lebih baik kamu bilang tuh. Kasih tahu Kang Atep. Jangan ngerongrong Ibu terus. Sebentar lagi dia juga bikin ulah itu. Tapi kayaknya Ibu ini senang ya dirongrong sama Kang Atep itu. Keterlaluan, Laila. Sabar ya, Bu. Ningsi bikinin teh ya. Kembalikan Ronaldoku, kembalikan. Kembalikan. Aja. Bayar dulu utang lu. Baru nih gue balikin Ronaldo lu. Betul tuh. Enggak, aku nggak mau bayar. Karena kalian curang sama Ronaldoku tadi. Pakai alasan lagi. Ronaldo itu bukan ayam petarung, ayam sayur. Makanya kalah. Enggak, Ronaldoku, kembalikan. Wah. Kang Atep, Apaan sih curang-curang lu? astagfirullahaladzim. Kang Atep, Kang Atep. Kamu ngapain kesini? Pulang. Pulang. Adik lu ngapain disuruh pergi? Dia itu berguna buat bayar utang lu. Enggak. Fatma, pulang. Pulang. Ngapain disuruh pulang? Lepasin. Ngapain sih pulang? Ronaldoku sini. Kembalikan Ronaldoku. Ningsi, Kaning, sini sebentar. Kenapa? Kang Atep ribut di tempat sabung ayam. ya Allah, ya Roh. Coba ada apa lagi, ya Allah. Biar Ningsi ke sana, Bu. Kalau kayak gini caranya, bener kata Laila, Kang Atep akan selalu nyusahin Ibu. Ini kebetulan ini aduh. Cece Ningsi. Suami kamu mana? Atep. Kang Atep nggak ada di rumah. Jangan bohong kamu. Ini justru saya lagi mau cari. Oh, kebetulan. Ya udah. Kamu cari Atep sampai ketemu, aku nunggu di rumah ya. Pak. Bapak jangan ke rumah. Mertua saya lagi sakit. Nanti kalau dengar ini malah nanti dia pingsan. Mertua kamu yang urusan kamu. Hah? Asal lu tahu aja, si Atep itu pinjem duit sama gue ini 2 bulan. Hah? Bulan lagi. Bunganya terus bertambah, yang repot kamu juga. Iya, saya akan cari Kang Atep. Nanti saya kasih tahu. Aku nggak mungkin kasih tahu di mana Kang Atep. Nanti dia ngejar ke sana. Padahal aku sendiri mau ke sana nemuin Kang Atep untuk kasih tahu surat panggilan polisi itu. Cepat, Rahma, jalannya cepat sedikit. Kakak kamu nanti digebukin orang-orang. Ayo cepat. Iya, Ibu. Ayo. Lepasin. Astagfirullahaladzim. Atep. Hentikan. Ibu ngapain kesini, Bu? Udah. Bu.
Apa persoalan anakku? Dia utang taruhan, Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak, Bu. Jangan dengerin, Bu. Jangan dengerin, Bu. Lu nggak usah ngelak depan ibu lu ya. Hah? Udah mau bayar gak? Mau bayar gak? Atau enggak? Cukup. Nggak usah pakai ngancam-ngancam anakku. Berapa utang anak saya? Utang anak ibu totalnya 2 juta, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini aku bayar. Nih. Jangan, Bu. Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Itu hak gua buat bayar utang lo. Apaan lu ngambil lagi? Aku gak punya utang sama kalian. Aku gak utang sama mereka, Bu. Ibu. Bu. 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 Kenapa pada bengong sih? Lihat orang tua pingsan. Kalian semua nggak ada perasaan apa? Lu nggak usah ikut campur. Ada anaknya, dia aja yang suruh ngurusin. Ngapain kita? Bener nggak? Iya. Yuk, keluar. Ibu. 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 Ibu bangun, Bu. Ibu. Bu. Ya udah, Mas. Bawa ke mobil saya aja. Biar saya antar ke rumahmu. Ya udah, Kang, naikin aja. Mumpung Mas ini baik. Biar Fatma pulang aja, jalan kaki. Sekalian Fatma juga mau ke rumah Bidieng. Siapa tahu setelah siuman, Ibu perlu diurut. Assalamualaikum, Mas. Ya udah, ayo kita angkat. Allah. Bismillah. Allah. Atar! Keluar! Keluar! Saya udah bilang, Kang Atepnya nggak ada. Udah, jangan bohong sama aku. Atep ada di dalam kan? Hah? Kang Atepnya tidak ada. Keluar, Atep! Saya udah bilang Kang Atepnya tidak ada. Kang Atepnya nggak ada. Atep! Nggak. Ayo, Mas. Kita bawa ibu ke dalam. Kamu kenapa, Mas? Kok kelihatan takut gitu? Apa karena bapak-bapak dari situ? Ya, enggak juga. Ya udah. Ayo turun. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Fatma. Kasihan sekali Bu Juju. Ya, makanya tadi saya mau nyari Bidieng kesini yang tukang urut itu. Ya, tapi katanya dia pergi. Iya sih, tadi saya lihat ada yang jemput ya. Jadi, kenapa aku sendirian? Karena Umi nganterin Fatimah ke bandara. Emangnya Fatimah mau kemana? Dia mau ke Mesir lanjutin kuliahnya. Subhanallah, hebat ya Fatimah. Aisyah, aku pulang dulu ya. Kalau gitu aku ikut ya. Aku mau nengokin Bu Juju juga ya. Ya udah kalau gitu. Yuk. Ya, yuk. Alhamdulillah, Ibu udah siuman. Alhamdulillah. Siapa anak muda ini? Dia Gilang, Bu. Dia yang udah antarin kita pulang ke rumah. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Kalau gitu saya mau pamit. Atep! Keluar! Sep, apa mereka itu yang mau nagih utang lagi?
Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, cuma gelang itu yang terakhir, Tep. Itu pun gelang dikasih sama Laila. Atep keluar! Bu, saya permisi ya. Oh ya, Saya terima kasih ya nak, terima kasih banyak. Saya pamit, Mas, Mbak. Maaf, Pak. Ibunya Mas Atep lagi sakit. Oh, coba pelan sedikit. Ya, aku pelan ngomongnya, aku pelan. Bukan urusan gue kali. Yang sakit kan ibunya. Tapi sabar sedikit, Pak. Ya, aku sabar. Bentar lagi Mas Atepnya juga keluar kok. Atep! Sebentar. Keluar! Pak Eng, kita ngobrolnya di warung sebelah aja ya. Kenapa nggak di sini aja? Ibu saya lagi sakit. Tapi awas kamu jangan bohong ya. Jangan sampai meleset janji kamu. Iya, saya janji. Gilang, makasih ya. Kamu udah bantuin ibu saya. Saya tinggal sebentar ya. Sama Mas Atep. Ayo, Pak Eng. Kita ke kebun apa itu kemana? Kebun teh. Kunci itu. Iya. Ningsih. Iya, Bu. Jujur sama Ibu, nak. Apa mereka yang teriak-teriak itu mau menagih utang? Iya. Ningsih, jawab pertanyaan Ibu. Tapi Bu, Ibu tanya sama kamu apa Atep punya utang sama orang yang teriak-teriak itu. Bu, tapi Kang Atep itu pinjem uang untuk makan sehari-hari. Ibu nggak mau dengar apa-apa lagi. Aisyah? Gilang? Melihat tatapan kalian berdua, sepertinya kalian berdua saling kenal ya? Iya, Fatma dia teman aku dari dulu, dari kecil aku udah kenal sama dia. Oh, pantesan. Teman kamu ini baik. Tadi bawa ibu kemari. Oh ya? Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya. Oh, Fatma kamu mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aisyah, tunggu ya. Kamu mau ngapain? Gilang, kamu mau ngapain sih? Nggak ada apa-apa. Aisyah, kamu apa kabar? Gilang? Astagfirullahaladzim. Gilang, kita ini bukan muhrim. Kamu nggak boleh sentuh saya. Iya, sorry. Aku sering sih dengar kata-kata itu. Tapi aku nggak paham muhrim itu apa. Muhrim itu artinya orang yang dihalalkan untuk bersentuhan.
tapi nggak jadi aku mau pulang aja. Aisyah, tunggu. Gimana? Sorry. Bukan Muhrim. Sebenarnya aku kemari mau nemui kamu. Kalau kamu mau pulang, ayo aku anterin. Nggak usah. Aisyah, sebenarnya aku kemari mau ke rumah kamu. Nggak bisa. Kenapa? Ya, karena di rumah nggak ada orang. Kan asik kita bisa ngobrol berdua. Ya, asik kita berduaan. Nanti yang ketiga, setan. Udah, bilang aku balik ya. Assalamualaikum. Aisyah! Aisyah! Nggak terlalu manis kan, Neng? Aduh. Atep! Kamu tahu nggak? Hutang kamu itu sudah terlambat 2 bulan. Yang artinya itu akan semakin terus. Bunga berbunga. Jadi berapa? 5 juta. 5 juta? Dulu. 5 juta kan udah kemarin. Berapa yang benar? 5 juta, Bos. 5 juta. Itu dia Pak Eng. Saya belum ada. Ini kapan atuh? Bulan depan ya. Hah? Bulan depan? Aduh capek gue. Hah? Capek tau gak? Iya. Gimana lagi Pak Eng? Kalau segitu berat. Ya udah, gini aja deh. Kalau bulan depan pasti tambah lagi bunganya. Hah? Nambah berapa? 2 juta. 7 juta? Nggak usah keberatan dia. 5.500.000. Waduh. Udah terserah lu deh gini, Tep nih. Gua ini udah terlalu baik sama lu. Kalau lu masih merasa berat dan nggak mau bayar, dengan sangat terpaksa, aku akan lagi sama ibu kamu. Pak Eng jangan. Kasihan ibu. Usah. Udah gue capek tau gak? Hah? Aduh, gimana sih? Siapa yang nyuruh ketawa? Lu nggak ngomong, lu kopi panas. Wah, jangan ketawa lu. Enggak, Bos. Enggak ketawa. Gitu aja lah. Gue udah bosen jadi icuk cole. Bayarin kopinya. Dah. Ibu sudah tidak sanggup lagi membantu kamu. Sebenarnya buat apa sih uang itu? Ya untuk keperluan sehari-hari, Bu. Jangan bohong kamu, Tep. Urusan sehari-hari untuk makan kalian kan ibu yang tanggung. Itu, Bu. Atep beli ayam aduan, Bu. Apa? Kamu beli ayam adu sebesar 5 juta? Ya sebenarnya harganya cuman 1.500.000 sih, Bu. Cuma itu, Bu. Utang Atep berbunga terus, Bu. Ya Allah, Atep. Seumur-umur ibu sama mendiang ayah kamu tidak pernah menyentuh uang riba. Tapi kamu nekat. Kamu lalu membeli ayam adu dan kamu berjudi, Tep. Ya Allah. Bu, maafin Atep ya, Bu ya. Bu. Kok? Kang, kapan kamu jadi sama Pak Eeng? Bulan depan. Bulan depan?
Enggak. Aisyah, nggak boleh Aisyah. Pokoknya aku nggak boleh berharap lebih, ya Allah. Aduh, mikir apa coba aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob. Ampunkanlah dosa-dosa anak-anak hamba, ya Allah. Dan ampunkanlah dosa hamba-Mu, ya Allah. Mungkin hamba tidak bisa mendidik mereka dengan baik. Mendidik mereka ke jalan-Mu, ya Allah. Jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah, dosa-dosa kami. Ibu! Cepetan! Waktunya kan cuma 1 jam panggilan polisi. Wah, lama banget sih. Aku nggak pernah ngizinin ibu untuk pergi ke kantor polisi. Kenapa lagi sih kamu, Kang? Dari awal aku sama suami aku sudah ngomong baik-baik sama kalian. Tapi kalian nggak dengerin. Baik-baik dari mana? Waktu itu kan aku bilang, rumah ini buat aku aja. Kasih aku. Ibu nggak mungkin ngasih rumah ini sama kamu. Aku juga punya hak. Kamu punya hak. Adik kita Fatma juga punya hak. Kenapa nggak mungkin? Ingat perjanjian, Kang. Perjanjian. Alah, udahlah. Perjanjian kamu itu hanya akal-akalan kamu sama suami kamu. Percuma ya, debat sama kamu. Lebih baik kita debatnya di pengadilan. Kita lihat siapa yang menang, kamu atau aku. Hei Kang, pikir. Lebih nyakitin mana rumah ini jatuh ke tangan saya atau jatuh ke tangan Bang Gabriel? Pokoknya, aku ngelarang ibu pergi ke kantor polisi. Ayo, Lena. Oh, ayo, Bu. Ngapain ibu pergi sama dia? Anak yang tega ngerumusin ibunya sendiri. Hei, apa kabar kamu, ha? Ngerorong ibu, utang sana sini, ibu yang suruh bayar. Tutup mulut kamu, Lela. Kang Atep, stop ya sikap kayak gini. Kang Atep tahu, tuntutan ini udah masuk ke polisi. Jadi kalau Kang Atep macam-macam, saya nggak segan-segan untuk membuat laporan kasus baru. Dari awal kamu yang sudah meracuni pikiran adik saya. Sudah. Ibu bisa pingsan kalau begini. Ayo, Bu. Ayo. Bu! Udah nggak usah kecampur. Bu! Ibu ngapain pergi, Bu? Laila! Kamu dengar ya? Kamu akan menyesal atas perbuatan kamu sama ibu. Jadi bagaimana Umi kasusnya seperti Ibu Juarsi itu? Apakah Ibu Juarsi itu berkewajiban juga membayar utang itu? Ya kalau akadnya dari awal itu sudah utang, yang namanya utang tetap wajib bayar. Mau utang ke siapa kek? Misalnya anak utang sama emak, anak tetap wajib bayar ke emak. Atau misalnya emak utang sama anak, tetap juga wajib bayar si emak ke anaknya. Kenapa? Karena dari awal itu namanya akad utang piutang. Nah, kan di dalam Al-Quran Allah juga udah ngingetin kita. Kata Allah, kalau kamu mengadakan akad utang piutang, siapa kek itu yang akad utang piutang? Ila ajalin musamma, syarat pertama itu harus ada ketentuan kapan dibayarnya. Nah, yang kedua syaratnya utang piutang itu faktubu. Zaman sekarang mah zaman now, kalau kata anak zaman sekarang itu faktubu harus ada hitam di atas putih. Tapi ini tega banget ya Umi. Masa utang orang tua juga dibungain sampai segede gitu? Subhanallah. Kalau soal akad utang piutangnya tadi udah Umi jelasin ya. Tapi kalau soal ngebungain, jangankan ke orang tua kita sendiri, ke orang lain aja kita kagak boleh kok. Aisyah, Neng, Aisyah. Ya Umi. Kenapa Umi? Coba lihat di depan kayaknya ada tamu. Oh iya Aisyah, lihat ya Umi. Aisyah? Waalaikumsalam Gilang. Iya, aku minta maaf. Assalamualaikum Aisyah. Mungkin kamu terlalu sombong sama sukses kamu. Sampai-sampai kamu lupa sama adat orang Islam. Kok kamu ngomong gitu sih? Mengucapkan salam dalam Islam itu hukumnya wajib.
mengucapkan salam saja kamu lupa. Apalagi kamu sholat sama puasa. Mana mungkin kamu ingat? Iya, aku minta maaf. Ya udah kita nggak usah debat. Aku kemari karena kangen sama kamu. Kok kamu melengos sih? Kamu nggak percaya? Aku kangen banget sama kamu. Memang sih waktu itu aku pergi tanpa kabar, tapi... Aisyah! Apa kabar Umi? Maaf Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Umi, terima kasih. Berhenti dulu, berhenti sini, berhenti. Kenapa berhenti di sini, Bu? Ibu turun sini aja, Lela. Kenapa sih Ibu pengen turun di sini? Ibu tidak bisa duduk lama-lama dekatmu. Perasaan Ibu sangat tertekan sekali. Biar semua orang ngirain gue nggak punya perasaan gitu sama Ibu. Ibu mau ke rumah temen Ibu. Tuh deket kok rumahnya. Ada urusan sedikit. Ya udah terserah Ibu deh. Tapi ingat ya Bu, meskipun Ibu sudah menjalani penyidikan polisi, Lela tetap berharap Ibu beri rumah itu sama Lela. Biar nggak ribet Bu, ngerti nggak? Ya udah sana. Assalamualaikum. Selama ini aku tidak pernah berurusan dengan hukum. Justru anak hamba sendiri, anak yang aku besarkan dengan air susu sendiri yang menyeret aku ke hukum. Allahu Akbar, ampunkan dosa-dosa anak hamba ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah ya Allah. Begini Umi. Langsung aja. Kamu pengen nikahin Aisyah kan? Iya Umi, saya sama Aisyah pernah dekat. Tapi saya sudah lama pergi jauh Umi. Setelah saya merasa siap, saya berani nemui Aisyah. Tapi bukan itu aja Umi, harus ada penjajakan dulu. Istilah bahasa sekarang, pacaran dulu Umi. Kagak boleh pacaran dalam Islam. Kalau yang diartikan pacaran itu hal-hal yang kagak bener. Tapi kalau yang dimaksudkan kamu pacaran itu sekedar mengenal watak Aisyah dan keluarganya, termasuk Umi, itu nggak masalah. Cuma lebih baiknya pacarannya nanti setelah nikah. Iya Umi, saya setuju. Apalagi langsung menikah. Baguslah kalau begitu. Tapi ingat ada syaratnya. Saya tahu Umi syaratnya. Umi nggak usah khawatir soal Aisyah. Semua biaya Aisyah nanti saya yang tanggung. Apalagi sekarang saya sudah mapan Umi. Itu syarat yang kesekian. Yang lebih utama menurut Umi yaitu masalah ibadah kamu, terutama masalah sholat. Kalau sholat kamu udah benar, berarti imannya udah benar. Tapi kalau sholatnya belum benar, berarti imannya juga belum sempurna. Belajar aja dulu kamu, nanti baru bisa kembali lagi kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Cuman itu syaratnya. Ringan tapi berat. Beratnya sih kadang nggak pernah dijalani. Apalagi bacaannya. Bisa aja sih Umi ngasih syaratnya. Bu Juju? Bu Juju? Bu! 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 Allah Akbar. Kamu yakin?
tuntutan itu akan berhasil. Kamu gak yakin? Aku mau yakin banget. Ini kan ada 2 opsi. Dan dua-duanya kita pasti jadi pemenang. Opsi yang pertama, tuntutan. Opsi yang kedua, nah ini bagian kamu. Damai. Gimana caranya kamu harus bujuk ibu. Karena kamu udah kenal dia lama. Biar dia ngasih rumah itu ke kamu. Ya kita lihat aja nanti kayak gimana hasil sidang. Bener-bener keterlaluan sih Laila. Udah bawa ibu ke kantor polisi, terus ninggalin ibu di jalan lagi. Keterlaluan ya Lela itu. Kak Lela benar-benar sudah berubah setelah berhasil, Kang. Maaf Pak Satep, saya harus pulang. Saya kemari hanya mau ngasih tahu keadaan Bu Juju. Ya Gilang, makasih ya kamu udah bantuin ibu. Sama-sama. Yang penting Mas Satep buru-buru ke rumah sakit. Karena Bu Juju di sana sendirian. Iya. Soal biaya, kalian semua nggak usah khawatir. Saya sudah bayar biaya semua perawatannya. Alhamdulillah. Maaf sudah merepotkan, Gilang. Nggak apa-apa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ningsih, Fatma, sebaiknya kalian duluan ke rumah sakit ya. Kang Atep mau kemana? Aku mau ke rumah Lela. Kalau ke rumah Laila, urusannya pasti ribut deh. Sudah, Kak. Kita ke rumah sakit aja yuk. Ya bisa aja kan. Tadi siang nggak apa-apa tuh waktu aku turunin di jalan. Nggak apa-apa menurut kamu. Tapi yang jelas sekarang ibu masuk rumah sakit, ibu pingsan. Ibu kena stroke ringan. Tega ya kamu? Nurunin ibu kandung sendiri di jalanan? Ya orang dia minta sendiri, kok aku yang salah sih? Kamu bisa maksakan ibu diantar sampai rumah? Aduh. Tapi karena kamu nggak punya perasaan, makanya kamu turunin ibu di jalanan. Cukup! Kenapa sih aku terus yang kelihatan salah di sini? Terus Akang, apa kabar? Terus sampai ibu jual semua perhiasan ibu, cuma gara-gara apa? Untuk memenuhi semua kebutuhan Akang. Udah! Aduh, udah Gak usah balik-balik fakta. Anak sendiri tega menjerumuskan ibunya ke kantor polisi. Itu siapa? Kamu, Laila. Itu kan gara-gara Akang masukin sertifikat ke bank. Gak mungkin seperti itu. Aku ngutang ke bank waktu itu untuk menyelamatkan pabrik tahu ibu yang mau bangkrut. Ya udah bangkrut juga kan? Itu soal lain. Apaan sih? Tapi yang jelas sekarang aku tahu. Kamu sudah menjadi orang lain buat ibu, aku dan Fatma. Kang! Apapun yang terjadi aku gak akan cabut tuntutan aku, Kang. Ini pasti sandiwara. Aku gak boleh terpengaruh. Baru sadar, kenapa ya dari kecil orang tua aku gak ngajari beginian. Beda sama prinsip Umi. Orang tua bilang, harta, warisan itu lebih penting. Tapi Umi bilang, itu nomor yang kesekian. Yang nomor satunya, sholat. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, semoga cepat diproses ya, Pak. Iya. Gimana, Ma? Berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, Mas. Bagus kalau gitu. Mudah-mudahan Ibu cepat keluar dari rumah sakit. Jadi sidang gak ada yang ditunda lagi. Semoga dia nggak lama-lama di situ untuk hindari pengadilan. Ya nggak mungkin lah. Memangnya di rumah sakit itu gak bayar. Makan aja susah. Awas, hati-hati, Bu. Ma, Ibu sudah kuat kok. Kamu nggak usah khawatir. Bu, kalau ibu nggak kuat, gimana ibu menghadapi tuntutan Laila? Kang Atep, jangan ngomongin Laila dulu.
Ibu kan baru pulang dari rumah sakit. Ibu harus tahu. Karena baru aja aku dapat surat panggilan dari pengadilan untuk ibu. Ibu nggak perlu datang ke pengadilan. Ibu akan pergi ke pengadilan. Apa yang dibilang Fatma benar, Bu. Ibu nggak perlu datang ke pengadilan. Laila ibu lahirkan. Dan ibu petikan dengan air susu ibu. Tapi dia sedih ibu ngadepin ini. Tapi ibu justru tidak mau mundur. Ibu akan hadapi semua ini. Kak, keluar! Kak Laila! Duh, ada apa lagi sih kamu ini? Hah? Kak, ibu udah di pengadilan, kakak malah masih di sini. Di dalam itu ada pengacara saya, ngapain juga saya masuk? Kakak nggak mau datang karena kakak takut kan sama ibu. Kakak nggak mau datang karena kakak malu kan? Kakak malu kalau semua orang tahu anak kandungnya sendiri tega ngelaporin ibunya. Tutup mulut kamu, Fatma. Ini bukan masalah malu atau tidak, ini masalah keadilan. Keadilan macam apa? Aduh, udah ya Fatma ya. Ribut-ributnya nanti siang aja di dalam ya. Jangan di sini, Mas. Durhaka kamu, Kak. Fatma! Oh, dipanggil tuh. Udah sana. Fatma, kamu tidak usah teriak-teriak di depan kakak kamu. Percuma. Kakak kamu sudah memutuskan untuk menantang ibu. Kalau uang itu jadi raja, kalian akan tahu semua. Mana ibu? Lagi sholat, Laila. Mau ngapain lagi kamu kesini? Saya mau ketemu ibu saya sendiri, memang salah. Jangan pernah kamu panggil lagi ibu sebagai ibu kamu. Ya udah, saya mau masuk rumah saya sendiri. Siapa yang berani larang? Sidang belum selesai. Jadi, sebelum itu semua selesai, kamu belum punya hak untuk mengakui rumah ini sebagai rumah kamu. Alah, sebentar lagi pengadilan juga memutuskan kalau rumah ini rumah saya. Saya pasti akan menang. Kamu nggak punya hak. Ah, udah lah, minggir sana kamu? ngapain? Kak. Ibu tahu bagaimana cara menghadapi Laila. Ya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Tunggu Aisyah. Kenapa lagi? Kamu udah belajar sholat yang benar? Sudah Aisyah. Udah hafal ayat-ayat? Kalau belum hafal terus ngapain kesini? Sekali Umi minta kamu praktekin sholat depan Umi dan kamu gagal. Berarti niat kamu untuk nikahin aku juga gagal. Tapi aku kangen Aisyah. Kangen? Kamu harus bedain mana kangen mana nafsu. Kalau kamu sampai nekat kayak gini namanya nafsu. Makanya kamu belajar agama, sholat yang benar. Biar kamu bisa kontrol nafsu kamu. Assalamualaikum. Aisyah. Bu, ini tawaran terakhir saya buat ibu ya. Saya bisa aja cabut tuntutan saya saat ini juga. Asalkan ibu mau memberikan rumah ini buat saya. Ibu boleh saja tinggal di sini selama ibu mau. Tapi Fatma sama Atep harus pergi dari rumah ini. Bagaimana Bu? Ibu terima tawaran saya? Lupain tawarmu itu. Kamu boleh menuntut ibu.
Tapi jangan sekali-sekali mengajarin ibu melupain anak-anak itu. Aduh, saya nggak ngajarin ibu sama sekali. Saya cuma ngajak ibu untuk hidup tenang tanpa ada rongrongan si Atep sama Fatma. Ibu tidak merasa terganggu oleh mereka. Itulah keajaiban seorang ibu. Ibu harus mampu melindungi dan membela anak-anak. Aduh, susah ya ngasih tahu ibu. Ya udah, tuntutan tetap berjalan. Apa yang kamu lakuin sama ibu? Apa-apaan sih kamu ini? Pikiran kamu tuh terlalu negatif sama aku. Itu karena perlakuan kakak sendiri, tau gak? Sekarang kamu lebih baik, Bro. Lihat ibu ke kamar. Tanya sama dia. Apa yang sudah kamu lakukan sama ibu? Lihat aja kamu sekarang ini. Sama aja sama Atep. Harusnya kamu udah cari itu suami kaya di sana di luar. Bukannya numpang di sini sama ibu. Repotin aja sih kerjaannya. Tega kamu kak, ngomong kayak gitu sama aku. Aduh, tega ya tega. Ya harus tega lah. Kalau enggak kamu tuh gak mikir tuh sama si Atep. Ah udah, capek. Laila, bahkan kamu lupa untuk mengucapin salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kalau memang Gilang Kau takdirkan sebagai jodohku, maka dekatkanlah dia padaku. Tapi kalau memang Engkau tidak menakdirkan Gilang sebagai jodohku, maka jauhkanlah dia dariku ya Allah, tanpa meninggalkan rasa sakit. Ibu kamu tuh benar-benar keras kepala. Aduh, ya udah sih Mas. Yang penting kan kita udah tawarin jalan damai sama dia. Perihal nanti dia menang atau kalah di persidangan, mereka harus out dari rumah itu. Beres kan? Ibu kamu juga keluar kan? Iya dong, semua harus keluar dari rumah itu. Biar ibu kamu ngerasain akibat keras kepalanya dia yang akibatnya nyusahin diri dia sendiri. Kenapa? Kamu takjub ya akan mega proyek aku, ha? Semoga aja terrealisasi, Mas. Ya udah pasti terrealisasi dong. Aku ini udah invest miliaran di proyek ini. Dan rumah ini, aku udah ambunkan ke bank untuk mega proyek aku. Tenang aja, Mas. Sebentar lagi rumah ibu juga akan jadi milik kita. Itu udah pasti dong sayang. Rumah ibu itu ntar akan jadi milik kamu. Dan kamu akan bikin restoran yang sangat mewah karena di rumah itu sangat strategis. Itu sudah direncanakan, Mas. Ibu nggak perlu datang ke pengadilan kalau kondisi ibu lagi sakit. Fatma, ibu kan harus hadir di pengadilan itu. Tapi Bu, badan ibu panas. Bu, sidang bisa ditunda kalau ibu masih sakit. Tapi ibu nggak mau menunda-nunda sidang itu. Ibu ingin segera selesai masalah ini. Kalau kamu tidak mau mengantar ibu, biar ibu yang akan berangkat sendiri ke sana. Ya udah, Fatma antar ibu ya. Kamu mau hadir nanti di persidangan? Oh, pasti, Mas. Aku harus datang. Kamu udah siap
ngelihat muka raut wajah ibu kamu kala di persidangan. Justru itu, Mas. Aku datang ke persidangan ingin melihat raut muka kekecewaan ibu seperti apa. Kalau aku mau ngelihat muka raut wajah kakak kamu Atep itu, si pemalas. Menangis atau berteriak di persidangan. Bu. Bu. Ibu bangun, Bu. Bu. Ibu. Aduh, ibu nggak datang sidang lagi nih. Mungkin maksud dia nggak datang sidang biar sidang ditunda gitu. Sebenarnya tanpa ibu nggak datang, sidang masih bisa berjalan. Tetap aja lah nggak Afdol. Aku tuh pengen kalau putusan itu ibu ada di situ. Ah, udahlah yuk ke tempat ibu yuk. Enggak. Kamu aja. Hah? Kamu aja jemput ibu. Aku ada urusan yang lebih penting. Bu, ini tehnya diminum. Iya, terima kasih Ningsih. Sebaiknya ibu itu nggak usah ke pengadilan, istirahat di rumah aja. Nggak mikirin sidang juga nggak apa-apa. Toh proses sidang juga tetap berjalan kok. Laila, ibu itu sakit, bukannya nggak mau ke pengadilan. Sakit gak bisa duduk sama minum teh. Ibu terima apapun perlakuan kamu pada ibu. Tapi ibu gak mau terima kalau kamu bilang ibu itu pembohong. Ibu sudah berusaha untuk ke sana. Tapi ibu pingsan di jalan. Jangan pikir ibu itu menunda-nunda sidang. Ibu ingin masalah ini segera selesai. Kak, aku yang tadi nganter ibu. Gimana perasaan kakak? Dalam situasi kayak gini kakak masih bisa nekan ibu. Aduh, udah deh. Hari gini jangan main perasaan. Saya udah ngomong sama ibu dan saya sudah menawarkan kan. Tapi ibu keras kepala. Sama keras kepalanya sama Kang Atep. Laila, jaga mulut kamu ya. Kamu bisanya cuma mau menang sendiri, tahu nggak? Laila, kamu nggak perlu khawatir. Kalaupun ibu kalah di persidangan, ibu tetap ikhlas. Ah udahlah, nggak sosok pasrah gitu. Saya juga nggak akan tersentuh. Permisi ya kalian semua. Laila! Atep, nggak perlu kamu uber dia. Tapi Bu, Laila benar-benar udah kelewatan Bu. Biar saja. Kalian harus mikirin di mana kita akan tinggal. Kalau kita kalah, Ibu benar-benar sakit, Mas. Ya bawa dong ke rumah sakit biar ibu cepat sembuh. Tuh, mana ada sih pikiran mereka sampai ke situ? Laila. Kamu bujuk dong ibu bawa ke rumah sakit biar dia cepat sembuh. Supaya pengadilan cepat dibacain. Mas, kayak kamu gak tahu ibu aja. Ibu pasti gak mau kalau aku yang ngajak. Aku ada ide. Gimana kalau kamu ke sana, kamu ketemu Atep, kamu bicara baik-baik, gak usah marah-marah. Kamu tawarin dia rumah yang kecil-kecilan, terus ada syaratnya. Bilang Atep harus bisa bujuk ibu untuk kasih rumah itu ke kamu. Mana mau dia. Kamu ini ada-ada aja sih. Ya coba dulu dong. Laila, kamu tahu nggak? Di sana itu banyak rumah yang harga 50 juta. Ya, di kampung-kampung sana. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak dapat rumah itu mau. Hah? Iya, aku coba. Tapi aku nggak janji ya. Mau apa lagi kamu? Kang, aku tahu Akang saat ini sedang kelilit utang sama rentenir. Bukan urusan kamu. Aku bisa bantu Akang untuk melunasi hutang itu. Dan saat ini juga, aku bisa cairin uang itu, Kang.
Dan setelah itu, aku bisa beliin Akang rumah di sekitar sini. Tapi dengan satu syarat. Akang harus bujuk ibu untuk memberikan rumah ini untuk aku. Gimana? Setuju? Enggak, Laila. Sekalipun aku susah, aku nggak mungkin berkhianat. Apalagi berkhianat sama ibuku sendiri. Kamu belikan aku rumah kecil, sementara kamu dapat rumah yang besar ini. Aku nggak akan terpengaruh sama akal licik kamu, Laila. Kamu akan menyesal menolak kebaikan aku, Kang. Untung aja Kang Atep cepat sadar kalau itu cuma akal-akalannya Kak Laila. Dari dulu aku udah curiga. Walaupun dia sering bayaran utang aku sama Pak Eng, tapi aku nggak termakan sama akal bulusnya dia. Syukurlah. Aku sempat khawatir kalau Kang Atep terpengaruh sama Laila. Ningsih, aku ini walaupun sering nyusahin, aku nggak mau mikirin diri sendiri. Iya ya, aku percaya. Fatma, kamu coba cek ibu. Siapa tahu ibu mau makan. Iya, Kang. Tuh, tapi ingat, ibu jangan sampai tahu masalah Laila ya. Iya, Kang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ningsih. Bu, ibu ngapain keluar, Bu? Ningsih, kamu itu kenapa sih bicaranya seperti gugup begitu? Punten. Halo. Lagi pada ngumpul nih. Ibu. Atep ada, Bu? Ningsih, panggil suami kamu. Tapi cepat panggil suami kamu. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan duduk, Pak. Oh, tidak usah, Ibu. Saya kalau jam segini nggak usah duduk. Yang penting saya mau ketemu Atep, Ibu. Atep lagi dipanggil. Aja kamu Atep. Anu, Pak Eng, jadi... Kapan mau bayar? Bicaranya pelan-pelan, Pak. Bapak kan mau nagih hutang, ya kan? Maaf, iya. Kamu mau kapan mau bayar hutang? Anu, Pak Eng. Atep, ambil cangkul. Ayo, ikut Ibu. Ibu jangan bercanda, Ibu ngancam pakai cangkul ya. Tep, dengar Ibu nggak? Ayo cepat ikut Ibu, ambil cangkul. Ada apa sih, Bu? Kok disuruh gali segala? Alah, nanti juga kamu tahu. Apa yang Atep lakuin? Sih, nanti juga kalian tahu. Bu, ada guci, Bu. Ayo, angkat, ambil. Iya, Bu. Buka. Iya, Bu. Nih, buat kamu, Tep. Pergi kepada orang yang mengutangkan sama kamu. Bayar utang kamu dengan emas ini. Baik, Bu. Sisanya kasih ke Fatma. Fatma, ayo pegang. Sebentar ya, Bu. Hati-hati. Iya, Bu. Fatma, simpan ini baik-baik ya.
Ini adalah harta terakhir peninggalan dari bapak kamu. Bapak kalian. Baik, Bu. Berarti utang saya sudah lunas ya, Pak Eng? Saya mengaturkan banyak terima kasih, Atep. Nggak lama, Atep, saya mau pulang. Pegang. Oke, Tep. Dadah, Atep. Atep. Sidang lagi, Bu. Iya, katanya Fatma. Hari ini keputusannya harus segera kelar. Tapi, Bu, gimana kalau kita kalah di persidangan ini? Kalah atau menang, kita harus terima keputusannya. Itu yang terbaik. Fatma, sebaiknya kamu cek ke dalam. Udah putusan apa belum? Ya, Kang. Fatma sengaja kesini karena Fatma nggak tega juga ngeliat muka Ibu. Gimana kalau nanti kita kalah sidang? Ningsih, kalau gitu kamu yang cek sana. Ya, Kang. Saya juga sama. Saya nggak tega lihat Ibu. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, maka pengadilan memutuskan memenangkan tuntutan saudara Laila terhadap saudari Juwarsi. Maka dengan ini, saudari Juwarsi berhak memberikan kepemilikan rumah terhadap saudari Laila. Laila kan udah bilang sama ibu dari awal, kalau tuntutan Laila itu pasti akan dikabulkan oleh pengadilan. Ibu sih keras kepala. Coba dari awal ibu dengerin Laila, terima tawaran Laila, kan nggak akan begini jadinya. Laila, ibu tidak pernah menyesal menolak tawarannya. Sudah kalau begitu. Bu, Ibu. Ya, Bu. Duduk, Bu. Bu. Bu, apa keputusannya, Bu? Bu, Ayo jawab, Bu. kita menang sidang kan, Bu? Kita nggak mungkin kalah kan, Bu? Ibu kalah. Gak, pasti ada yang salah, Bu. Pasti ada yang salah, nggak mungkin, kita nggak mungkin kalah, Bu. Ibu terima keputusan itu, Nak. Tapi semakin ibu terima keputusan itu, dada ibu semakin sesak rasanya. Selama ini ibu tenang saja. Ibu pikir tidak mungkin Laila menuntut ibu, tapi justru dia yang menuntut ibu di pengadilan, Nak. Selama ini anak yang ibu susui dengan susu ibu sendiri, justru dia yang menjerumuskan ibu. Bu, Fatma nggak akan pernah maafin Kak Laila. Nggak akan pernah, Bu. Saya juga, Bu. Saya tidak akan pernah menganggap dia sebagai adik lagi, Bu. Kan? Apa aku bilang?
Dengan jalur apapun pasti aku menang, pasti kita menang. Iya, hah? Lihat nggak Mas, mukanya ibu syok banget. Dia pasti nyesel. Selama ini dia sudah nolak tawaran aku. Kalau dia tuh nggak berkeras kepala, seenggak-enggaknya tuh dia bisa tinggal sekarang di rumah itu. Rumah aku Mas, itu rumah aku ya. Rumah Nyonya Laila. Bu, ini ada sedikit uang buat ibu. Bawa saja uang kamu itu. Ibu tidak butuh. Ambil aja Bu. Ibu kan butuh uang. Lela juga nggak pengen ibu di luar sana ngontrak sembarangan rumah. Lela, kamu menang. Kamu bisa menguasai rumah ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir ibu tinggal di mana. Dan kamu jangan khawatir juga. Ibu akan tetap memaafkan kamu, Laila. Mau pergi kemana kalian? Mau tinggal di mana? Apa itu masih penting buat kamu? Oh ya udah bagus. Sana deh pergi. Ya Allah, ya Rabb. Ya Salam. Ya Rabbul Alamin. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa hamba. Dosa-dosa keluarga hamba dan dosa-dosa anak cucu hamba ya Allah, ya Rabb. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Rabb. Terima kasih ya Allah atas kemudahan yang Kau berikan kepada hamba dan keluarga. Terimalah iman Islamku, ibadahku, puasaku ya Allah. Gilang, sekarang kamu ngambil air wudhu dulu. Wudhu, Mi. Iya, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Cukup. Saya lulus, Umi. Boro-boro lulus, masih jauh dari lulus. Wong Fatihahnya aja masih belang betong, patah sono, patah sini. Sedangkan Fatihah itu kan surah yang paling mudah. Lagi pula Fatihah itu rukun dalam sholat, nggak bisa ditinggal. Tapi Umi? Nggak usah khawatir, Umi tetap nikahin kamu dengan Aisyah. Kalau memang syarat-syarat itu udah kamu penuhi. Iya, Umi. Apa? Semua proyek yang kita rencanakan dibatalin. Pak. Tapi kan saya sempat invest uang miliaran itu gimana? Hah? Pak, antar lu, Pak! Pak! Mas, ada apa? Uang aku yang miliaran, aku invest Raib semua!
Serius apa yang kamu ngomong? Hah? Mas, harta kita semua hilang. Dan rumah ini akan disita Bang, karena kita udah nggak mampu bayar tagihannya. Kita kehilangan semua harta kita. Cuma kita menang tuntutan, Mas. Kita kehilangan semua harta kita. Mas, kamu ini gimana sih kerjanya? Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, ngomong dong, Mas. Kamu jangan bikin aku takut. Mas Rokib. Iya. Aduh, Ibu bersyukur sekali. Bersyukur sama Allah kamu sudah bekerja. Ibu senang. Coba dari dulu. Iya, Bu. Kadang Atep suka nyesel. Kenapa baru sekarang kepikiran kerja? Kang Atep, nanti takdir Fatma ya. Iya, nanti Kang Atep beliin kamu baju baru. Alhamdulillah. Ibu juga ya, Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Aisyah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Aku cinta banget sama kamu Aisyah. Aku serius mau... Emangnya kamu udah hafal ayat-ayat? Emangnya kamu udah bisa sholat? Oke. Aku mau bener-bener belajar sholat. Bukan belajar sholat, Gilang, tapi sholat 5 waktu. Sambil kamu menyempurnakan sholat itu sendiri. Demi kamu, aku akan belajar sholat. Bukan demi aku, Gilang, tapi demi Allah. Iya. Setelah itu kamu terima aku kan? Itu semua tergantung Umi kan? Assalamualaikum. Makanan nggak ada semua ini, Mas. Ini semua gara-gara kamu. Ngapain sih pakai stroke segala? Lihat nih, makanan nggak ada. Aku memang menang. Tapi akhirnya aku kalah. Ibu, maafinlah Ilahmu. Maafinlah Ilahmu. Alhamdulillah, kau telah membantuku menyelesaikan masalah yang hamba hadapi. Meskipun akhirnya jadi seperti ini, ya Allah, hamba sudah ikhlas semua, ya Allah, ya Rabb. Ibu, Bu, ini Fatma bikinin teh kesukaan Ibu. 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 Ibu bangun. Ibu bangun, Bu. Kang Atep. Kamu kenapa? Ibu. Bu. Ibu kenapa, Fatma? Ibu. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Ibu. Ibu.
Kenapa ibu pergi di saat ibu udah hidup tenang? Iya Fatma. Tapi kita harus bersyukur. Ibu meninggal tanpa beban. Ibu! Ibu! Diam kamu di situ. Kamu nggak perlu datang ke sini. Ngapain kamu datang ke sini? Maafin aku, Kang. Maafin Laila. Laila mau minta maaf sama ibu. Laila mau minta maaf sama ibu. Terlambat maaf kamu. Cuma, Kak. Tangisan kakak. Maaf, Kakak. Gak akan bisa bikin ibu bangun lagi. Laila menyesal. Laila menyesal, Kang. Ibu. Enggak, Laila. Pergi kamu, pergi. Ibu maafin Laila, Bu. Maafin Laila, Bu. Jadi bagaimana Umi perhitungan nanti di akhirat? Apakah Ibu Juwarsi berhak berkewajiban membayar hutang itu? Kalau perhitungan di akhiratnya itu, kalau menurut Umi itu ada dua bagian ya. Pertama, bagian masalah ribanya. Sama-sama kita ketahui dan juga Umi sering bilang, orang yang suka makan riba itu di akhiratnya nanti, mohon maaf, perutnya ini lebih besar daripada orangnya. Kenapa? Karena di dalam perutnya banyak hak orang yang dizalimi. Adapun azab, na'udzubillah min dzalik, azab bagi anak yang seperti itu, Umi udah sering bilang, lil walidi alal waladi asyaratu hukukin. Kewajiban anak terhadap orang tua itu ada 10. Di antaranya pertama memberikan nafkah. Lah ini boro-boro nafkahin, minjem aja dibungain. Yang kedua kiswah, harus memberikan pakaian terhadap orang tua. Yang ketiga takallum bil lain. Kalau ngomong sama orang tua dengan bahasa yang enak, jangan nyakitin. Yang keempat al-masyu khalfahu, kalau ada apa-apa pendapat orang tua dikedepanin. Yang kelima yaitu irdah bima yardah, mencari apa yang disukain, yang diredoin oleh orang tua. Yang keenam ikrah bima yakrah, yang orang tua kagak suka jauhin. Yang ketujuh al-ijabah idza da'a, kalau dipanggil nyautin. Terus selanjutnya kewajiban anak itu ad-doa, ngedoain. Lah ini mah boro-boro ngedoain, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita wanita yang dirindukan surga ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari makan barang yang riba tadi. Amin ya rabbal alamin.